ADD, ya, ada ADD, ya, dan dana-dana lainnya. Jadi nanti diperuntukkan untuk apa nanti? Dia namanya dari APBN, sumber APBN. ADD dari APBD atau APBK Kabupaten Kota dan sebagainya. Berapa? Hari ini rata-rata satu desa mendapatkan 1 miliar lebih, 1 miliar lebih dana ADD dan ADD hari ini. Persoalan hari ini adalah, yang jadi persoalan hari ini adalah karena sumber daya manusianya dari aparatur desa yang sangat lemah di Aceh. Bisa katakan kepada adik-adik, saya di KKN mahasiswa saya bilang waktu coaching, waktu kami berapa kali dapat temanya Pak? Kami KKN mahasiswa berapa kali tentang tema dana desa, sosialisasi dana desa, bagaimana cara pembuatan laporan keuangannya. Tapi nanti di sini juga semuanya jadi mahasiswa yang KKN. Saya bilang sama adik-adik KKN yang belakangan mungkin baru di sarjana, ke depan kalian harus berebut desa. Harus berebut desa menjadi kecil atau menjadi kepala desa, saya bilang. Karena kepala desa ke depan harus dari orang-orang kita atau dari sarjana minimal. Hari ini mohon maaf kita bilang bahwa banyak kepala desa yang di Aceh mungkin tamatannya mungkin paling tinggi SMA, kebanyakan mungkin 70% SMP dan sebagainya. Ada juga mungkin yang jadi kepala desa dari Aceh Utara mungkin dari kontraktor, sehingga ditangkap beberapa orang kemarin. Nakal-nakal mereka kita lihat. Ditangkap dengan apa? Di Singapura ditangkap. Di hotel Singapura ditangkap. Kemarin ditangkap dengan berbebas sabu dan lain sebagainya. Itu kepala desa. Ini menjadi persoalan di Aceh hari ini. Persoalan. Makanya mengelola dana desa ini, hari ini pemerintah tidak tahu juga. Pemerintah hari ini mengalokasikan dana desa setiap tahun naik 2 kali lipat. Tahun 2018 naik lagi 2 kali lipat dana desa. Naik dia. Cuma hati-hati hari ini saya katakan. Hari ini tadi berita tadi pagi Pak saya dengar. Berita tadi pagi saya dengar bahwa dana desa nanti akan diawasi langsung oleh kepolisian. Kepolisian masuk nanti. Makanya Pak Kecil, dari dulu saya bilang, saya dulu 2 tahun itu saya bilang sama kecil-kecil saya lagi saya lagi di sini. Pak Kecil, dana desa ini saya bilang bahwa Bapak transparan buat rapat dengan masyarakat. Kalau bisa buat baliho tentang dana desa tahun sekian berapa DD ADD atau untuk apa buat. Tempel gambar Pak Kecil di situ yang besar. Sehingga Pak Kecil kalau ingin anggota dewan besok nggak usah kampanye lagi, satu desa pilih Pak Kecil. Saya bilang sampai gitu Pak di sini. Mana yang betul? Saya tantang itu. Di sini saya tantang. Kalau ada kecil-kecil kalau semua yang buat baliho begini, saya kasih duit sudah. Balihonya gratis dari saya. Oh tidak orang juga. Hari ini baru dan muncul baliho muncul. 2 tahun yang lalu saya bilang di sini. Kenapa? Kami dengan BPN mohon maaf Pak. BPN itu banyak bermain ini. Ini kita ini karena kampus saya berani ngomong. Saya ngomong terus terang. Di BPN itu bermain kita nggak tahu. Makanya kemarin masuk di medsos kan. Itu kecil-kecil ikut fintech ke sana ke Jogja. Itu berapa ibaratnya diambil. Saya dengar enggak. Kemudian dia kotor semuanya buat desa pakai kamera besar tuh. Berapa diambil? Ada satu desa yang ikut. Desa namanya yang ikut. Kenapa ikut? Dia telepon RI sama saya. Ditanya pendapat saya kenapa tidak ikut. Saya berpikir bahwa mungkin tidak ikut karena mereka di desa sendiri ada nggak cocok antara aparatur desa dengan masyarakat. Ini persoalan. Ini maka adik-adik harus tahu. Maka nanti salah satu dari dana desa ini 30% maksimal 30% bisa diperuntukkan untuk mendirikan badan usaha milik kampung. Namanya BUMG. Kalau nanti di tempat lain namanya BUMDes, badan usaha milik desa namanya. Saya di Kampung Jawa berapa kali saya dipanggil-panggil untuk jadi ketua BUMG. Rapat berapa kali? Saya tolak dulu. Karena dengan kesibukan saya tolak, tak mau dulu. Karena berbahaya ini. Salah-salah nggak bisa kita urus, maka nanti ada Pak Muhammad nanti. Bagaimana caranya diberitahukan kepada adik semua. Maka penting dia serap informasi harus kita serap. Misalnya nanti Firman nanti pulang kembali ke daerah masing-masing kan, ke Sumatera Utara. Sana ada desa tahu, berapa posisi kepala desa. Kalau di Pulau Jawa, posisi kepala desa itu pakai duit rebutnya. Di Aceh belum sekali. Nah ini rebut nanti makanya, ini penting sekali. Maka informasi ini harus adik tahu nanti.
Alokasi dana desa 2017 berapa sudah? 2018 berapa sudah? Cukup banyak. Dan Presiden kita hari ini Jokowi sangat intens untuk dana desa ini. Tetapi juga Jokowi memerintahkan KPK ini nanti. KPK akan masuk ini. Akan masuk ini. Makanya persoalan banyak nih persoalan sebenarnya dulu nih, saya bilang dulu waktu Menteri Marwan sebelum diganti itu yang menjadi pendamping desa pun banyak dari PKB. Dari PKB Pak, ini bawa politik semuanya. Dari PKB direkrut PKB yang lulus semua, termasuk di Aceh. Dari PKB lulus semuanya. Kemudian apa namanya menjadi viral di medsos, di media saja, diganti Menteri Marwan. Diganti di persoalan politik ada juga. Kenapa? Bisa jadi nanti ini adalah politik ke depan nanti. Siapa yang bisa memegang desa hari ini, maka dia bisa menguasai masyarakat. Bisa menguasai masyarakat dan dia bisa menguasai apa namanya parlemen, ataupun dia bisa memilih siapa orang yang akan dipilihnya ke depan. Ini menjadi persoalan juga makanya. Tapi kita tidak berbicara politik, kita akan berbicara bagaimana memaksimalkan dana desa ini ke depan lebih baik, dan adik-adik harus tahu. Dan saya inginkan kepada adik nanti, setelah selesai kuliah ini, kembali ke desa, bangun desa sesuai dengan potensi masing-masing, karena sudah ada dana desa. Bangun, jadi kecil betul. Kita sarjana kok nggak bisa jadi kecil. Bangun desa, kita udah tahu bagaimana alokasinya untuk apa saja, programnya program apa saja, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Saya tawarkan dari dulu, di desa ada web, saya bilang, buat web desa. Ini kan kita bisa buat web desa, berapa dianggarkan. Nanti ada namanya peningkatan sumber daya manusia, anggarkan. Hari ini ketua pemuda ada gaji di desa, walaupun 100.000 sebulan. Saya Pak ada gaji di desa Pak hari ini Pak. Saya imam dusun. Saya gaji saya 200.000 sebulan. Dibayar 3 bulan sekali. Di telepon saya, Pak Julius udah ada nih, udah tetap saya. Nah lumayan 600.000 3 bulan. Kita imam dusun Pak. Menasah kita kelola. Ada gaji semuanya. Tanya apa nanti Pak Muhammad, ya? Semua ada. Makanya kembali ke desa. Jangan pikir PNS. Jangan pikir mereka ada peluang ikut lulus, alhamdulillah. Jangan pikir itu dulu. Bangun desa dengan potensi masing-masing desa. Apa yang bisa? Ada dana desa hari ini. Semua bisa kita buat. Piara lembu bisa, tapi dengan manajemen profesional. Piara kambing bisa dengan manajemen profesional. Tergantung potensi desa masing-masing. Nah, ini pada adik-adik sekalian. Nanti ini informasi ini yang adik dapatkan dari Pak Muhammad Ismail, sebarkan, ya, sebarkan ke teman-teman semuanya. Kalau bisa adik-adik nanti bergabung dalam relawan desa. Karena saya lihat hari ini di Aceh yang paling bagus relawan desa yang di Biren. Ada Sudarman Pak. Pak Muhammad Ismail, Sudarman kenal Pak? Sudarman. Nah di Biren itu cukup bagus. Itu ketua relawan desa untuk Aceh. Kami sering ajak beliau. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, ya, ini sebagai kata sambutan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum dengan tema Muslah Informasi Program Informasi Desa yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan secara resmi saya akan dibuka. Wassalamualaikum